Kali ini Saori dan Sensei mulai mencari anggota squad yang lain. Anggota pertama yang mereka temukan adalah Hiyori. Hiyori awalnya salah paham karena Saori bersama Sensei. Hiyori ngira kalau Sensei akan menangkap dirinya dan telah mengancam Saori. Saori kemudian jelasin kalau mereka datang untuk menjemput Hiyori dan akan pergi untuk menyelamatkan Atsuko. Hiyori di sini cerita kalau dia akan dimaafkan oleh Beatrice jika membocorkan lokasi Saori. Saori sempat menyuruh Hiyori untuk melakukannya dan kembali ke Arius. Tapi Hiyori sudah menolak tawaran itu. Hiyori tidak bisa percaya dengan kata-kata Beatrice. Selain itu, dia juga ingin pergi menyelamatkan Atsuko. Karena sudah sepaham, mereka kemudian pergi untuk menjemput Misaki. Di sebuah jembatan terbengkalai, mereka bertemu Misaki yang sedang memandangi sungai deras yang ada di bawah jembatan. Melihat Saori bersama Sensei, dia paham dengan keputusan yang telah diambil oleh Saori. Walaupun dia tidak menyangka kalau skenario ini akan terjadi. Misaki di sini memberitahu Sensei kalau dirinya dan anggota squad yang lain mendapat tawaran untuk kembali ke Arius jika berhasil membunuh Sensei. Misaki agak heran karena Sensei mau mempercayai Saori. Sensei percaya dengan Saori karena Saori bisa kapan saja membunuh Sensei jika dia mau, tapi nyatanya tidak. Misaki sedikit menghela nafas dan bersandar ke pagar jembatan. Misaki coba jelasin kalau menyusup ke Arius dan pergi ke Basilika tempat Hime berada itu hampir mustahil. Apalagi Beatrice punya teknologi yang di luar nalar. Meskipun mereka berhasil, masa depan yang menunggu mereka pun hanyalah kesengsaraan. Hime selama ini hanya hidup dalam penderitaan. Menyelamatkannya sama dengan membiarkan dia menderita seumur hidup. Vanitas vanitatum, itulah ideologi mereka selama ini. Dan Saori sangat paham akan hal itu. Misaki semakin menempel ke pagar dan bersiap melompat ke sungai. Saori yang melihat itu marah. Jika Misaki melompat, Saori akan ikut dan menyelamatkan Misaki semaksimal mungkin. Mendengar itu, Misaki merespon dengan cukup baik. Kali ini dia akan mengikuti Saori untuk menyelamatkan Hime berdasarkan pilihannya sendiri. Misaki kemudian jelasin kalau mereka sekarang hanya punya waktu sekitar 90 menit untuk pergi ke pintu masuk. Atau rencana mereka tidak akan ada yang berhasil. Mereka pun segera pergi untuk menyelamatkan Atsuko. Sambil jalan, Sensei bertanya apa yang akan terjadi dalam 90 menit. Untuk sampai ke Arius, mereka harus melewati katakombe. Sejauh ini ada 300 pintu di dalam katakombe. Tapi hanya beberapa pintu yang menuju ke Arius. Jika salah jalan, mereka bisa tersesat dan mati kelaparan. Arius Squad biasa diberi kode khusus untuk melewati katakombe. Karena jalur katakombe berubah secara periodik. Sederhananya, jalur katakombe ini mirip labirin yang terus berubah dengan mekanisme tertentu. Maka dari itu, mereka harus memanfaatkan jalur saat ini sebelum jalurnya berubah dan mereka tidak bisa lagi masuk ke Arius. Di tengah pembicaraan itu, Arius Squad mendapat serangan. Rencana mereka sudah terbaca sehingga mereka sekarang dihalangi oleh banyak pasukan. Dengan begini mereka mau tidak mau harus menghadapi seluruh pasukan itu agar bisa masuk ke katakombe. Pada pertarungan ini, Squad menyadari kemampuan koordinasi milik Sensei yang selama ini membuat mereka kerepotan. Mereka kemudian menyudahi perbincangan dan melanjutkan perjalanan. Sampai di dekat pintu masuk, mereka berpikir kalau Beatrice pasti sudah tahu jalur yang akan mereka ambil. Meskipun begitu, mereka tidak ada pilihan lain. Dengan pergabungan Sensei, Beatrice pasti akan bergerak dengan lebih hati-hati. Saori memperingati kalau akan ada pasukan yang menunggu kedatangan mereka. Maka dari itu, Saori meminta Sensei untuk lebih dekat dengannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan sambil melawan semua pasukan yang menghalangi. Saat pertempuran sedang berlangsung, pasukan Arius tiba-tiba tumbang yang bersamaan dengan kemunculan Mika. Mereka kaget karena kemunculan Mika. Mika senang karena Squad masih mengingat dirinya, walaupun mereka seperti sedang melihat penyihir jahat. Mika di sini yapping tentang tujuannya datang, caranya bisa menemukan Squad hingga persoalan Mika yang dimanfaatkan oleh Squad. Di sisi lain, Squad malah bisik-bisik sendiri tentang Sensei yang ketinggalan. Dan bagaimana cara ngelawan Mika tanpa Sensei karena mereka nggak bisa ngelawan Mika dengan adu kekuatan. Mika di sini sadar kalau dia dikacangin dan langsung menyerang. Squad kemudian berpencar untuk menghindari pertempuran langsung. Di tempat lain, Sensei mendengar suara tembakan dan mulai mengikuti suara itu. Kembali ke tempat Squad, Mika dengan mudahnya mendominasi pertempuran. Dia juga sempat menanyakan anggota Squad yang menggunakan topeng.
Saori kali ini hanya bisa melihat teman-temannya tumbang satu persatu. Mika senang karena Saori peduli terhadap temannya. Hal itu membuat balas dendam Mika jadi lebih sempurna. Mika masih menembaki Misaki dan mulai membicarakan lagi tentang semua penderitaan yang dia alami. Dia ingin agar Saori juga merasakan hal yang sama. Di saat Mika ingin melanjutkan aksinya, Sensei datang dan menghentikan Mika. Mika kaget karena Sensei ternyata ada bersama Squad. Mika tidak ingin Sensei melihat dirinya yang sekarang. Di saat Mika berhenti itu, pasukan Arius datang dan menyerang mereka. Kali ini Mika lah yang jadi sasaran utama. Saat pasukan Arius sibuk, Squad memanfaatkan momen itu untuk masuk ke dalam katakombe sebelum pintunya tertutup. Sebelum pergi, Sensei berpesan agar Mika kembali ke Trinity dan akan menjelaskan semuanya nanti. Squad dan Sensei akhirnya masuk ke dalam katakombe. Sebelum itu, Squad memperingati Sensei agar tidak terpisah lagi, karena Sensei bisa saja terjebak untuk selamanya. Saori kemudian memimpin perjalanan menuju Arius. Sensei saat ini memikirkan Mika dan alasannya keluar dari penjara. Di pintu masuk katakombe, Mika bangkit tanpa luka dari serangan Arius. Mika kemudian bertanya kemana perginya Squad. Di sini terjadi salah paham. Mika berpikir Arius sedang mengulur waktu untuk Squad kabur, tapi ternyata Squad sedang diburu karena telah berkhianat. Mengetahui itu, Mika sedikit terkejut dan mulai menyadari kondisi saat ini. Dia juga tahu alasan kenapa Sensei ada bersama Squad. Arius meminta Mika untuk pergi dan akan melaporkan keberadaan Sensei pada Beatrice. Mika kemudian menyerang dan tidak akan membiarkan Arius mengejar targetnya, yaitu Squad. Arius kemudian menyerang Mika, tapi tidak ada satupun serangan yang berefek padanya. Mika pun gantian menyerang pasukan Arius. Setelah mengalahkan pasukan Arius, Mika menginterogasi mereka dan mendapatkan info penting terkait kondisi Squad dan Atsuko yang diculik. Meskipun sudah tahu kejadian yang sebenarnya, Mika tetap akan balas dendam atas perbuatan Squad kepadanya. Walaupun nantinya Mika akan dibenci dan menjadi monster. Mika hanya berharap agar Sensei tidak menghalanginya. Di tempat Squad, mereka mulai naik ke permukaan melalui sebuah lubang. Di sini kita dapat info kalau tempat mereka saat ini berada di sebuah situs sejarah yang diubah jadi tempat latihan. Mereka jelasin kalau tempat ini diubah setelah perang saudara 10 tahun yang lalu. Hiyori ingat kalau di sini pertama kalinya dia bertemu dengan Azusa. Hiyori ingat saat itu sedang latihan menembak dan ada satu anak yang selalu melawan perintah. Hiyori hanya bisa menangis saat itu karena halo gadis itu seperti akan hancur. Saat itulah Saori berlari mendekatinya. Misaki menghentikan nostalgia mereka karena sudah tidak ada waktu. Dia kemudian menanyakan langkah selanjutnya pada Saori. Saat ingin menjawab, Saori pingsan karena demam. Saori sudah sangat kelelahan, apalagi dengan banyak luka yang dia terima selama 4 hari terakhir. Sensei kemudian memberikan obat demam yang dia bawa. Mereka akhirnya memutuskan untuk istirahat dan bergantian berjaga. Misaki berjaga duluan. Sensei juga istirahat dan tertidur dengan cepat. Saat Sensei tertidur, Seiya muncul dalam mimpinya. Seiya saat ini terjebak di antara mimpi dan kenyataan. Dia menjelaskan kalau Beatrice saat ini sedang melakukan sebuah ritual yang akan mengakibatkan kehancuran Kifotos. Seiya tidak terlalu paham detailnya, tapi Beatrice seperti sedang memanggil sesuatu. Beban dari lucid dream sangat besar hingga mempengaruhi tubuh Seiya. Seiya menyesal karena mimpi itu telah membuat dirinya melampiaskan semua kemarahan pada Mika yang menyaksikan tubuhnya jatuh terkapar. Pada akhirnya Mika akan menyalahkan dirinya sendiri dan melakukan hal yang pasti dia sesali. Tidak ada yang bisa Seiya lakukan sekarang, dia hanya bisa berharap pada Sensei. Tapi satu hal yang pasti, Sensei tidak bisa menyelesaikan semua ini sendiri. Sensei harus bekerja sama dan membiarkan murid-muridnya ikut memikul beban tersebut. Sensei juga punya pilihan untuk pergi sejauh mungkin dari Arius. Pilihan ada di tangan Sensei, dan Seiya kemudian menghilang. Sensei terbangun dan segera menanyakan situasi saat ini. Demam Saori sudah menurun dan masih beristirahat. Tapi mereka harus segera pergi dalam 30 menit. Mumpung masih ada waktu, Sensei meminta lanjutan cerita masa lalu dari Squad. Misaki mulai dari ingatannya saat perang saudara dinyatakan telah selesai, dan Beatrice menyatakan diri sebagai ketua OSIS sekaligus penguasa di Arius. Tanpa buang waktu, saat itu juga dia mulai menyebarkan doktrinnya, Vanitas Vanitatum. Beatrice mengajarkan semua pemikiran, kemampuan bertarung, kemarahan, hingga kebencian pada mereka untuk membentuk tentara yang sempurna. Dia juga yang menanamkan kalau Trinity adalah sumber kesengsaraan dan Gehenna harusnya tidak perlu ada. Beatrice lah yang tahu segalanya, sedangkan mereka tidak tahu apa-apa. Semua yang dia sampaikan adalah kebenaran. Jadi tugas mereka hanyalah perlu menaati segala hal yang Beatrice perintahkan.
Siapapun yang melanggar itu maka harus dihukum. Mendengar cerita itu membuat Sensei marah, tapi dia berusaha menenangkan diri dan bertanya kenapa Atsuko dipanggil Hime. Atsuko merupakan keturunan dari ketua OSIS sebelumnya. Sebelumnya posisi ketua diwarisi turun-temurun dan Atsuko harusnya menjadi ketua OSIS Arius. Sedangkan Saori, Misaki, dan Hiyori hanyalah pencuri kecil yang tinggal di daerah kumuh. Atsuko adalah sosok yang dikagumi karena mau menggapai tangan-tangan kotor mereka. Sejak awal, Beatrice memang ingin mengorbankan Atsuko dan mereka hanya bisa pasrah dengan keputusan itu. Tapi Saori menentang hal itu. Dia mengambil kembali Atsuko. Mereka tidak tahu bagaimana caranya, tapi Saori seperti melakukan suatu perjanjian dengan Beatrice. Sensei pun mengingat perkataan Saori sebelumnya. Semenjak itulah Atsuko mulai bergabung sambil menyembunyikan wajah dan suaranya. Mereka pun diberi nama Squad dan menyelesaikan banyak misi dari Arius. Sayangnya di misi terakhir mereka gagal, dicap sebagai pengkhianat dan Hime diambil kembali. Saat mereka sedang bercerita, Saori ternyata sudah bangun dan cukup menikmati cerita tersebut. Mereka kemudian lanjut berdiskusi terkait rencana mereka. Misaki bertanya cara mereka menyusup ke Basilika, sedangkan Beatrice mengetahui keberadaan mereka. Saori berpikir untuk pergi ke sekolah Arius yang lama. Hime pernah cerita ketika konsil mendirikan Arius, mereka telah membuat jalur bawah tanah yang terhubung dengan Basilika. Sensei di sini kaget karena konsil punya hubungan dengan Arius di masa lampau. Beatrice seharusnya tidak tahu dengan jalur ini karena itu merupakan bagian dari sejarah kuno. Saori sendiri belum pernah menemukan jalur itu dan hanya mendengarnya dari Atsuko. Misaki sebenarnya nggak setuju dengan sesuatu yang belum jelas, tapi mereka tidak ada pilihan lain dan akan berusaha menemukan jalur itu. Mereka pun bersiap untuk pergi ke sekolah lama. Di suatu tempat, Mika berhasil masuk ke wilayah Arius. Tentunya dia langsung ditemukan oleh murid Arius yang sedang patroli. Mika bertanya jalur ke Basilika, tapi mereka menghiraukan Mika dan akan memanggil bantuan. Mika tidak membiarkan itu dan segera mengalahkan mereka.